Bapak Ibu, berhenti dulu. Jangan scroll. Karena dalam 30 detik ini, saya akan sampaikan sesuatu yang langsung menyentuh rekening Anda. Tanggal 24 Februari 2026, Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan diperkirakan akan mengumumkan langkah teknis resmi pencairan THR 2026 senilai 55 triliun rupiah, sekaligus kejelasan rapel pensiunan yang sudah lama tertunda. Jutaan ASN, TNI, Polri, dan pensiunan sudah masuk dalam sistem. Tapi ada satu ancaman nyata yang bisa membuat hak Anda dirampas dalam hitungan menit oleh orang yang tidak Anda kenal. Tonton sampai selesai, karena informasi ini bisa menyelamatkan uang pensiun Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati di seluruh pelosok tanah air. Hari ini kita membahas sesuatu yang benar-benar menyentuh kehidupan jutaan keluarga Indonesia. Sesuatu yang bukan sekedar berita, bukan sekedar angka di atas kertas, tetapi menyangkut hak, martabat, dan masa depan finansial para pejuang bangsa yang telah menghabiskan puluhan tahun hidupnya untuk mengabdi kepada negara. Kita bicara tentang THR 2026 senilai 55 triliun rupiah, rapel pensiunan yang sedang berproses, dan satu ancaman serius yang mengintai di balik semua kabar baik ini. Duduk yang nyaman dan simak baik-baik, karena setiap kata yang akan saya sampaikan hari ini memiliki nilai langsung bagi kehidupan Bapak dan Ibu. Marilah kita mulai dari pernyataan paling penting yang sudah dikonfirmasi secara resmi. Presiden Prabowo Subianto telah dengan tegas menyatakan, dan saya kutip dari pidato resmi beliau, bahwa pemerintah memiliki kewajiban memastikan seluruh rakyat Indonesia, termasuk para abdi negara dan pensiunan, harus hidup layak dan sejahtera. Pernyataan ini bukan sekedar retorika. Ini dikuatkan oleh fakta konkret bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa telah secara resmi mengonfirmasi pada tanggal 13 Februari 2026 dalam Forum Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran THR senilai 55 triliun rupiah untuk tahun 2026. Angka ini bukan kecil. Ini adalah peningkatan signifikan dari anggaran THR tahun lalu yang sebesar 49,9 triliun. Artinya, ada kenaikan lebih dari 5 triliun rupiah, sebuah komitmen nyata dari pemerintah terhadap kesejahteraan para aparatur negara dan pensiunan. Anggaran 55 triliun ini diperuntukkan bagi total sekitar 9,4 juta penerima yang mencakup seluruh aparatur sipil negara aktif di pusat dan daerah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, para hakim, prajurit TNI, anggota Polri, serta seluruh pensiunan dari berbagai golongan. Ini adalah program nasional berskala masif yang mencakup hampir setiap sudut birokrasi dan institusi negara di seluruh Indonesia. Dan berdasarkan perkembangan terbaru yang kami pantau, diperkirakan sekitar tanggal 24 Februari 2026 akan ada pengumuman resmi atau setidaknya kejelasan teknis yang lebih detail terkait jadwal dan mekanisme pencairan THR 2026 ini. Tanggal ini penting untuk Bapak dan Ibu pantau. Namun sebelum kita terlalu jauh membicarakan angka dan jadwal, ada satu hal yang perlu kita pahami bersama dengan hati yang jernih. Di balik setiap pengumuman tentang pencairan dana besar dari pemerintah, selalu ada dua sisi. Sisi pertama adalah kabar baik, yaitu hak yang akan terpenuhi. Sisi kedua adalah bahaya tersembunyi, yaitu ancaman dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang siap memanfaatkan momen euforia untuk menguras rekening Bapak dan Ibu. Presiden Prabowo sendiri dalam berbagai forum resmi telah berulang kali menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik-praktik tidak bersih dalam sistem, termasuk dalam jalur penyaluran dana negara. Beliau secara eksplisit menyatakan tidak akan tinggal diam jika ada penyimpangan. Ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintah serius menjaga integritas proses penyaluran. Tetapi di lapangan, kewaspadaan tetap harus dimulai dari diri sendiri. Mari kita bahas lebih mendalam tentang komponen THR 2026. Berdasarkan regulasi yang berlaku dan mengacu pada PP nomor 11 tahun 2025 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo, komponen THR bagi ASN pusat mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Bagi guru dan dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja, dapat diberikan tunjangan profesi yang diterima dalam 1 bulan,
Untuk CPNS, komponennya sama kecuali gaji pokok yang diberikan sebesar 80%. Sementara bagi para pensiunan, THR diberikan setara dengan uang pensiun bulanan yang biasa diterima. Komponen-komponen ini penting untuk dipahami karena seringkali terjadi kebingungan ketika nominal yang diterima tidak sesuai ekspektasi. Bukan berarti ada pengurangan atau kesalahan, tetapi karena memang komponen perhitungannya berbeda untuk setiap kategori penerima. Sekarang kita bicara tentang sesuatu yang paling sering membuat pensiunan gelisah, rapel. Kata yang sederhana tetapi memiliki makna sangat besar bagi jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Rapel bukan bonus, rapel bukan hadiah. Rapel adalah selisih kekurangan pembayaran yang secara hukum menjadi hak penerima pensiun akibat kebijakan kenaikan atau penyesuaian yang berlaku surut. Karena sifatnya adalah hak, maka tidak boleh dipotong sepeser pun tanpa dasar hukum yang jelas, tidak boleh dialihkan tanpa izin penerima, dan tidak boleh ditahan tanpa alasan administratif yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah melalui lembaga resmi yang ditunjuk yaitu PT Taspen untuk pensiunan ASN dan PT Asabri untuk pensiunan TNI dan Polri telah memastikan bahwa rapel ini memiliki dasar hukum yang kuat dan anggarannya sudah dialokasikan. Artinya, dari sisi komitmen negara, hak tersebut nyata dan akan dibayarkan. Yang menjadi pertanyaan terbesar adalah kenapa sebagian pensiunan sudah menerima sementara yang lain belum? Kenapa prosesnya bertahap dan tidak serentak? Jawabannya ada pada satu kata kunci, verifikasi. Jumlah pensiunan di Indonesia sangat besar dan datanya tersebar di ribuan wilayah dari Aceh hingga Papua. Tidak semua rekening dalam kondisi aktif. Ada yang sudah pindah bank tanpa memberitahu lembaga pengelola pensiun. Ada yang mengganti nomor rekening, tetapi perubahan datanya belum diproses secara resmi. Ada yang mengalami perubahan status ahli waris yang belum tercatat dalam sistem. Ada perbedaan ejaan nama antara data lama dengan data kependudukan terbaru. Hal-hal yang tampaknya sepele ini dalam sistem keuangan negara bisa menjadi tembok penghalang yang membuat transfer tertahan. Dan pemerintah memang sengaja merancang sistem seperti ini bukan untuk mempersulit, tetapi untuk melindungi. Karena jika transfer dilakukan secara masif tanpa verifikasi, risiko dana masuk ke rekening yang salah menjadi sangat tinggi. Dan dalam sistem keuangan negara, koreksi kesalahan transfer bukanlah perkara yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Pensiunan yang datanya sudah bersih, rekeningnya aktif, tidak ada perubahan administrasi yang belum diperbarui, dan sudah menjalani proses autentikasi berkala sesuai ketentuan, merekalah yang akan masuk dalam gelombang pertama pencairan. Gelombang berikutnya menyusul sesuai dengan progres verifikasi data. Tidak ada yang akan tertinggal selama haknya memang tercatat dalam sistem. Hanya ada perbedaan waktu, bukan perbedaan hak. Sekarang kita masuk ke bagian yang saya anggap paling krusial dalam video ini. Ancaman nyata di balik kabar baik. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan resmi telah berbicara gamblang tentang praktik-praktik tidak bersih dalam sistem keuangan negara, termasuk di dalamnya oknum-oknum yang memanfaatkan celah untuk kepentingan pribadi. Beliau bahkan secara tegas menyatakan akan menindak siapapun yang terlibat, sampai ke level manapun jabatannya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sendiri mengakui adanya risiko penyimpangan, dan jika di level internal pemerintah saja ada risiko seperti itu, maka di luar sistem ancamannya jauh lebih besar dan jauh lebih dekat dengan kehidupan bapak dan ibu sehari-hari. Penipuan digital yang menargetkan pensiunan semakin canggih dan semakin meyakinkan. Pelaku tidak lagi sekedar mengirim pesan dengan bahasa yang kaku dan penuh kesalahan ejaan. Mereka kini menggunakan logo resmi yang terlihat otentik, berbicara dengan bahasa formal dan terstruktur, bahkan terkadang menyebut nama lengkap dan nomor pensiun korban untuk menciptakan kesan bahwa mereka benar-benar petugas resmi. Modus yang paling sering digunakan adalah menghubungi pensiunan dan mengklaim bahwa ada proses verifikasi tambahan yang harus dilakukan sebelum rapel atau THR bisa dicairkan. Mereka kemudian meminta kode OTP, nomor PIN ATM, atau bahkan meminta sejumlah uang sebagai biaya administrasi percepatan. Jika Bapak atau Ibu menerima komunikasi seperti ini dalam bentuk apapun, baik telepon, SMS, pesan WhatsApp, email, atau media apapun, satu prinsip harus dipegang teguh. Lembaga resmi tidak pernah meminta OTP. Lembaga resmi tidak pernah meminta PIN ATM. Dan lembaga resmi tidak pernah memungut biaya apapun untuk mencairkan hak yang sudah menjadi kewajiban negara. Tidak ada pengecualian. Tidak ada kondisi darurat yang mengubah prinsip ini. Segera akhiri komunikasi dan laporkan kepada pihak berwenang
atau datang langsung ke kantor Taspen atau Asabri terdekat. Kita juga perlu membahas sisi psikologis yang jarang disentuh dalam diskusi tentang rapel dan THR. Masa pensiun adalah transisi besar, bukan hanya dari sisi finansial, tetapi dari sisi identitas. Selama puluhan tahun, identitas Bapak dan Ibu melekat pada seragam, jabatan, institusi, dan ritme kerja yang teratur. Ketika semua itu berakhir, muncul ruang kosong yang seringkali tidak disadari. Dalam ruang kosong itulah isu keuangan menjadi lebih sensitif. Setiap keterlambatan pencairan terasa lebih berat dari seharusnya. Setiap perbedaan nominal dengan rekan pensiunan lainnya terasa seperti ketidakadilan. Ini manusiawi dan wajar. Tetapi penting untuk diingat bahwa ketenangan batin bukan hanya soal kenyamanan emosional, tetapi juga soal kesehatan fisik. Stres berkepanjangan akibat kegelisahan finansial yang tidak terkelola dapat berdampak nyata pada tekanan darah, kualitas tidur, dan daya tahan tubuh. Menjaga pikiran tetap jernih dan informasi tetap akurat adalah bagian dari menjaga kesehatan itu sendiri. Dan ketika rapel atau THR benar-benar masuk ke rekening, euforia yang muncul itu wajar. Tetapi euforia yang tidak dikelola dengan bijak bisa menjadi ancaman finansial tersendiri. Rapel adalah hak yang tertunda, bukan uang kaget. Penggunaannya harus penuh perhitungan. Prioritas pertama sebaiknya adalah kesehatan, pemeriksaan rutin, obat-obatan, dan nutrisi yang lebih baik. Prioritas kedua adalah kebutuhan pokok yang mungkin sempat tertunda. Prioritas ketiga adalah perbaikan rumah yang benar-benar mendesak. Yang harus dihindari adalah tawaran investasi dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat, skema yang tidak jelas asal-usulnya, dan tekanan dari kerabat yang meminta pinjaman besar. Banyak kasus pensiunan yang kehilangan tabungan hidupnya bukan karena penipuan orang luar, tetapi karena tidak bisa menolak permintaan orang terdekat. Hak pensiun adalah untuk menopang kehidupan di masa tua. Berbagi itu mulia, tetapi batas yang jelas adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Sekarang mari kita bicara tentang apa yang bisa Bapak dan Ibu lakukan secara konkret mulai hari ini untuk mempersiapkan diri menyambut pencairan THR dan rapel. Langkah pertama dan paling mendasar adalah memastikan rekening yang digunakan untuk menerima pembayaran pensiun rutin masih aktif dan tidak bermasalah. Rekening yang jarang digunakan bisa dibukukan oleh bank secara otomatis, yang berarti transfer dari sistem pengelola pensiun bisa gagal tanpa pemberitahuan yang jelas. Langkah kedua adalah memastikan tidak ada perubahan data yang belum dilaporkan secara resmi. Jika ada perubahan status pernikahan, kelahiran tanggungan baru, atau perubahan ahli waris, segera perbarui data tersebut melalui jalur resmi Taspen atau Asabri. Langkah ketiga adalah memastikan proses autentikasi berkala sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ada kewajiban autentikasi melalui aplikasi digital dan belum dilakukan, sistem bisa menahan pencairan sampai proses tersebut diselesaikan. Langkah keempat adalah memantau pengumuman resmi dari pemerintah, khususnya sekitar tanggal 24 Februari 2026, karena diperkirakan akan ada perkembangan informasi yang signifikan terkait jadwal teknis pencairan THR 2026. Dan langkah kelima adalah selalu menggunakan jalur resmi untuk mendapatkan informasi. Jangan mengandalkan pesan berantai di grup WhatsApp atau informasi dari sumber yang tidak jelas identitasnya. Bapak dan Ibu, izinkan saya menutup pembahasan ini dengan sesuatu yang sangat penting. Pertanyaan yang sering berbisik di hati kecil setiap pensiunan adalah, apakah negara masih mengingat pengabdian mereka? Apakah tahun-tahun yang dihabiskan dalam dinas, dalam tugas, dalam pengorbanan masih dihargai? Presiden Prabowo dalam pidato resminya menyatakan dengan tegas bahwa perjuangan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk para petani, nelayan, buruh, dan seluruh abdi negara, belum selesai dan tidak akan berhenti. Kebijakan alokasi anggaran 55 triliun rupiah untuk THR 2026 dan proses rapel pensiunan yang berjalan adalah bukti konkret bahwa komitmen itu bergerak, meskipun terkadang tidak secepat yang diharapkan. Hambatan yang muncul dalam proses penyaluran seringkali bersifat teknis, bukan niat mengabaikan. Dan justru kehati-hatian dalam proses teknis itu adalah bentuk penghormatan terhadap hak Bapak dan Ibu, agar tidak ada satu rupiah pun yang jatuh ke tangan yang salah. Jadi mari kita akhiri dengan rangkuman yang perlu diingat.
Anggaran 55 triliun untuk THR 2026 sudah dikonfirmasi resmi oleh Menteri Keuangan. Penerima mencakup 9,4 juta aparatur negara dan pensiunan. TPO pensiunan memiliki dasar hukum yang sah dan disalurkan melalui Taspen dan Asabri. Pencairan bertahap bukan berarti diskriminasi, tetapi proses verifikasi untuk melindungi hak Anda. Tidak ada biaya tambahan dalam proses resmi apapun. Pantau pengumuman resmi sekitar 24 Februari 2026. Dan yang terpenting, jaga data sensitif Anda, karena tidak ada satupun prosedur resmi yang memerlukan OTP atau PIN ATM melalui telepon. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan rezeki yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.